Assalamualaikum, saya akan menjawab pertanyaan yang telah masuk, yaitu pembahasan tentang Vario 125 dari generasi yang pertama 2011 sampai 2014-an, terus generasi kedua 2014 sampai 2017-18-an, terus sampai yang terakhir ya, yang sampai sekarang 2018 sampai sekarang. Nah, jadi di sini saya akan mencoba memberikan pencerahan buat yang nanyain Vario perbedaannya apa, Vario dari yang pertama, kedua, ketiga. Sekarang kan banyak tren-tren yang lagi rame itu Vario 125 yang generasi awal yang masih bolam. Nah, di sini saya akan mencoba menjabarkan ya, sepengalaman saya di bengkel. Dari Vario yang pertama itu mesinnya KZR kalau nggak salah ya, kalau ada kekeliruan tolong dikoreksi. Terus yang kedua K60, terus yang ketiga yang terakhir sampai sekarang itu K60R. Nah, kalau yang KZR itu kalau kita ngomongin secara desain ya tahu sendiri seperti itu desainnya. Terus lampunya ya, lampu depan itu masih bolam, belakang masih bolam, full masih bolam, bagasinya ya lumayan luas. Indikator masih manual ya, speedometer masih manual. Starter sudah ACG, dia sudah disertai CBS ya, Combi Brake System. Dia juga sudah disertai idling start stop ya. Tapi nggak tahu untuk generasi Vario yang pertama kayaknya udah ada idling start stopnya atau belum, saya masih kurang paham. Kayaknya sih yang generasi yang bolam tapi yang tahun 2012 ke atas, yang 2011 kayaknya belum ada engine start stop. Tapi kalau ada ya saya kurang tahu juga, kayaknya ada yang tanpa fitur itu. Nah, terus yang Vario generasi 2012 sampai 2017-an itu yang lampunya dia fiturnya lampunya udah LED yang depan. Terus untuk instrumen dia udah ada perubahan dari generasi pertama, tapi dia masih analog untuk speedometernya masih analog. Nah, untuk di Vario yang generasi kedua ini ya, yang mesin K60 itu udah ada pembaruan di sistemnya, yaitu di bagian remote-nya dia sudah ada alarmnya ya, alarm aja tapi belum smart key. Jadi dia kontaknya itu masih colokan, hanya saja itu ada alarmnya. Misal motor itu posisinya di basement kayak gitu ya, di parkiran itu posisinya di mana itu kita bisa remote tek gitu, jadi tahu posisi motor itu ada di mana. Nah, itu untuk yang generasi kedua ada pembaruan di situ. Dari segi desain ada juga pembaruan, udah beda dengan yang generasi pertama. Terutama yang paling mencolok itu di desain lampu-lampunya. Kalau masalah mesin menurutku itu dari generasi yang pertama, kedua, ketiga itu kurang lebih, nanti kita bahas di terakhir aja. Nah, untuk yang generasi ketiga atau yang terakhir sekarang itu sudah lumayan banyak pembaruan atau tambahan-tambahan fitur ya. Pokoknya ciri khas Honda lah. Ciri khas Honda itu selalu ketika keluar ya, ada keluar motor dari generasi 1, kedua, ketiga kayak gitu, pasti dia ada istilahnya kalau mobil kayak di facelift lah ya. Jadi dia pasti ada perubahan, walaupun sedikit tetap ada perubahan. Nah, di generasi ketiga ini dia lampunya udah full ya, full LED ya. Di generasi kedua sebenarnya sudah ada, cuman yang generasi ketiga ini di lampu belakangnya itu lampu senya dia udah terpisah, tidak sama kayak yang generasi pertama atau kedua yang masih jadi satu. Sekarang yang generasi ketiga dia udah terpisah, kayak ala-ala motorsport gitulah. Nah, untuk instrumennya yang generasi ketiga itu dia udah full digital ya, dia full digital, jadi udah nggak ada yang jarum kayak gini-gini lagi, udah nggak ada. Tapi tetap ada kekurangannya, nanti kita bahas saja di belakang. Nah, untuk fitur tambahannya lagi kayak misal engine start stop itu sudah ada, combi brake-nya sudah ada, terus ada dia tambahan smart key-nya. Jadi yang generasi terakhir itu sudah smart key, jadi kunci kontaknya itu sudah nggak colok, full remote ya. Jadi ketika Anda pegang remote-nya dekat dengan posisi motor, Anda udah bisa ngontak dengan putar, ada kayak tuas kompor gasnya gitulah. Jadi dia bisa putar
tanpa kita harus mencet-mencet ya. Jadi dia udah full smart. Kayak kalau yang kedua kan cuman kayak alarm aja, istilahnya itu kayak gimmick gitulah ya. Tapi sebenarnya ya tetap berfungsi, cuman beda yang ketiga itu dari sistem keamanannya memang beda dengan generasi kedua. Kalau generasi kedua itu masih istilahnya maling pun masih mudah kayak generasi pertama juga. Tapi untuk generasi ketiga dia sudah susah ya, karena sudah tertanam di ECU-nya. Bahkan ketika remote itu hilang, itu nggak semua bengkel itu bisa mengatasinya. Biasanya bengkel-bengkel yang udah jam terbangnya tinggi, udah punya alat khusus untuk hack remote ya. Terus ada lagi fitur kayak cas HP itu di generasi ketiga itu sudah ada ya. Jadi generasi pertama, kedua itu belum ada, di generasi ketiga itu udah ada. Nah untuk dari satu generasi pertama, kedua itu perbedaannya di desain sama di lampu. Kalau yang lainnya masih dikit aja. Tapi begitu naik ke generasi ketiga, perbedaannya yang ke 60R itu agak banyak fiturnya terutama lah ya. Nah mengenai mesin di Vario 125 ini, walaupun generasi pertama, kedua, ketiga itu menurutku ya kurang lebih aja, bisa dibilang sama aja ya, kurang lebih ya. Ada perubahan pun sangat-sangat sedikit. Istilahnya itu kayak motor Supra lama dengan Supra Fit, anggaplah kayak gitu. Dia masih bisa saling pakai, masih bisa kayak itulah istilahnya. Tapi untuk fitur yang membedakan, fitur dan desain yang generasi pertama, kedua, ketiga itu memang terlihat berbeda. Tapi secara mesin itu masih sama aja. Nah kalau disuruh milih ya sebenarnya sih tergantung yang konsumennya. Kalau misal Anda pingin yang modern, secara fiturnya melimpah, itu ya mending yang ke generasi ketiga. Nah kalau Anda pingin kenyamanan, ini menurutku pribadi itu kalau kenyamanan dari ketiga Vario itu, ketiga gini kok. Dari ketiga Vario yang saya sebutkan barusan, itu menurutku paling nyaman dinaiki, dikendarai, yaitu Vario 125 yang 2011 ke 2014, yang generasi pertama lah ya, kita bilang generasi Gen 1 aja lah ya. Jadi 125 yang Gen 1 itu menurutku paling nyaman motornya ya. Walaupun untuk Gen 1 itu joknya tipis, sebenarnya jok Gen 1, Gen 2, Gen 3 itu ya tipis-tipis lah ya. Joknya memang ciri khas Honda kayak gitu, beda dengan kayak Yamaha yang joknya tebel-tebel. Tapi untuk Gen 1 itu kenyamanan itu terasa sekali. Motornya itu kayak bahasa Jawanya itu kayak tetek gitu ya. Jadi motornya itu tetek, antep, enak gitu, dipakai manuver enak, jalan berlubang, jalan keriting itu enak. Tapi untuk generasi kedua itu ya udah mulai terasa motornya itu kayak ringan gitu ya, tarikannya ringan tapi terasa mulai gimana gitu, nggak stabil di kecepatan tinggi. Sama generasi ketiga pun ya kurang lebih ya. Jadi kalau Anda mikirin fitur ya mendingan yang generasi ketiga. Tapi kalau Anda mikirin kenyamanan, kalau saya sih lebih sarankan ke generasi pertama. Di modif-modif pun ya enak generasi pertama. Kalau pengalamanku pribadi di Vario generasi kedua dan generasi ketiga itu, ketika banyak orang itu melakukan modifikasi di bagian kelistrikan, misal di bagian lampu entah diganti proji, entah diganti yang aneh-aneh kayak gitu ya, HID dan lain-lain. Nah itu sering sekali timbul masalah di bagian ECU. Memang untuk Vario yang udah LED itu lampunya dia masuk ke ECU ya, jadi lampunya itu terintegrasi ke bagian ECU, makanya sering error, sering bermasalah di bagian ECU. Nah untuk kalau dimodifikasi sendiri menurutku itu lebih enakan yang generasi pertama ya. Tapi kalau Anda pengen keamanan, misal Anda sering naruh motor sembarangan, misal untuk kerja ditinggal-tinggal kayak gitu ya, apalagi tempat parkirnya yang kurang aman, itu generasi yang terakhir itu paling aman karena sistem keamanannya benar-benar terjaga lah ya. Jadi kayak gitu yang bisa saya simpulkan. Mungkin kalau teman-teman ada pengalaman atau mau menambahin silahkan tulis di kolom komentar. Semoga videonya bisa menjawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.